tinggal berdua, Kak. Aku sayang sama kakak. Mira sayang sama kakak. Mira mau kakak berubah. Kakak mau ya, Kak. Mira mau sama kakak. Mira sayang sama kakak. Mira sayang. Kakak coba ya, Kak. Ikut sama mereka ya, Kak. Apa orang seperti saya kok kalian bisa berusaha bersih semua, Pak? Yang menentukan segalanya orang itu salah, benar, masuk neraka, masuk surga bukan kita sendiri, Mbak, tapi Allah yang nentuin. Tapi setiap manusia itu berhak untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu yang Allah suka, prosesnya itu, Mbak. Jadi Mbak nggak usah pikirin, kalau Mbak bertobat, insya Allah Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Sekarang gimana caranya? Mbak mau ikut saya dulu, itu yang paling baik sih menurut saya. Gimana Mbak? Mau nggak ikut saya? Ikut ya, Kak. Ya udah, kakak akan coba. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini buat pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah kita bisa mengajak Mbak Dina untuk berangkat ke rumah hijrah. Nanti untuk proses lebih lanjutnya lagi, kita ketemu di sana. Jangan kemana-mana, tetap di bekal sebelum ajal. Siapkan bekal sebelum ajal meninggal. Ini Mbak Dina, alhamdulillah kita bisa berbuat tujuan. Amin. Ini waktunya Mbak Dina mengeluarkan semua curahan hatinya, isi hatinya. Kalau tadi Mbak Dina curhat sama saya sepanjang perjalanan, mungkin saya nggak bisa jawab. Tapi insya Allah di sini Mbak Dina bisa mendapatkan jawaban semuanya, ya. Amin. Apa yang ingin ditanya silakan ditanyakan. Ya. Mudah-mudahan buat hati Mbak Dina juga makin tenang untuk berubah menjadi yang lebih baik. Sampai, yuk kita turun yuk, Mbak Dina. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sana, Mbak Dina, pas sini aja deh, bareng-bareng. Ayo, Mbak Dina. Ya, assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Sini Ustadz, kita geser lagi sebelah sini. Iya. Mana Mbak Dina? Nah, ini yang saya ceritain. Masya Allah nih, hari ini target kita seorang wanita. Makanya tadi saya bilang Pak Ustadz, ini perempuan nggak apa-apa Pak Ustadz ya, nggak apa-apa, ente kirim aja kemari gitu ya kan? Oke. Waalaikumsalam. Saya perhatiin Mbak Nina nih kayaknya sedih aja. Kenapa ya? Jadi gini Ustadz, tadi sempat juga dia ngobrol sama saya. Jadi selama ini orang itu belum pernah ada yang mau mengajak dia untuk membimbing dia untuk ke jalan yang benar. Jadi dan alhamdulillah hari ini ada kesempatan, mungkin nanti dia akan mencoba mencurahkan hatinya juga, yang selama ini jadi unek-uneknya, yang selama ini banyak pertanyaan di dirinya, mungkin nanti akan ditanyakan juga kepada Ustaz. Baiklah kalau begitu ya, Bang Fadli, terima kasih banyak ini sebelumnya. Ya, sama-sama Ustaz. Dinda biar diantar ganti pakaian dulu ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Aduh, Masya Allah, senang banget nih buat pemirsa yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita masuk ke proses muhasabah, di mana kita merenungkan diri kita, terus kita juga mengintrospeksi diri kita. Dan tadi alhamdulillah di selama perjalanan Mbak Dina ini banyak nanya sama saya. Jadi banyak hal-hal yang ingin diceritakan, tapi dia selama ini belum mendapatkan orang yang tepat untuk menjawab semuanya. Dan mudah-mudahan di muhasabah kali ini dia bisa mencurahkan segala isi hatinya dan bisa menemukan solusinya pastinya. Bersama Ustadz Ahmad nanti akan dibimbing semuanya. Mbak Nina mohon izin ya, Mbak Dinda mohon izin juga, saya pamit dulu biar nanti makin enak ceritanya, bisa keluar semua isi hatinya ya. Mbak Nina terima kasih ya, saya mohon izin dulu Ustadz, saya permisi ya. Mbak Nina, kenapa saya lihat kok kayaknya sedih banget? Saya kebanyakan, gimana ya Ustaz? Kebanyakan dosa saya. Emang perilaku atau hal apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Dina sebelumnya? Sampai Mbak Dina merasa apa yang Mbak Dina lakukan itu adalah perbuatan yang dianggap menjadi sampah masyarakat. Ya karena saya pernah menghinakan nyawa orang gitu.
Mbak Nina pada saat itu menghilangkan nyawa orang, bagaimana itu ceritanya? Karena pembelaan Ustaz. Oh, berarti Mbak Nina bukan memang berniat untuk membunuh orang, tapi karena membela diri? Iya. Apakah orang yang melakukan hal tersebut ingin mengambil harta Mbak Nina pada saat itu? Dia cuma mau gimana ya, pelecehan seksual. Saya rasa itu lebih berat karena kesucian dari diri seseorang yang akan direnggut. Maka pada saat Mbak Nina membela diri, menyelamatkan kesucian atau kehormatan Mbak Nina yang mau direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu adalah satu pembelaan yang benar. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Walaupun pada akhirnya Mbak Nina harus melakukan suatu hal atau perbuatan sampai menghilangkan nyawa orang. Dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dijelaskan, satu ketika pernah ada datang seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang datang kepada kami, lalu orang itu ingin mengambil harta kami? Lalu Rasulullah menjawab, perangi dia. Jangan kau berikan hartamu ketika dia meminta. Lawan dia. Lalu kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya terbunuh ketika membela diri saya untuk menyelamatkan harta saya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu engkau matinya dalam keadaan syahid. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau kita mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan, dengan hati yang ikhlas, meminta maaf kepada Allah, dan juga kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu maaf dan rahmatnya buat kita. Emang apa yang menyebabkan Mbak Nina merasa putus asa sehingga Mbak Nina ini, udahlah saya terlanjur aja, mendingan saya basah sekalian di dunia hitam? Apa nggak ada orang yang berusaha untuk membawa Mbak Nina ke jalan yang benar? Nggak ada Ustaz. Nggak ada, sama ini nggak ada yang membimbing saya. Saya pulang ke orang tua, lihat bisa dimaki, udah saya pulang. Saya terjun sekalian aja. Mbak Nina nggak usah bingung, nggak usah kecil hati, nggak usah kecewa, karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendengarkan permohonan dan keluh kesah daripada hamba-hambanya. Minta pertolongan bantuan kepada Allah. Saat aku itu saya non-muslim Ustaz. Oh, pada saat Mbak Nina mengalami hal tersebut dalam keadaan non-muslim? Iya Ustaz. Lalu bagaimana ceritanya sekarang Mbak Nina bisa memeluk agama Islam? Sejak saya koma itu aja Ustaz. Mbak Nina pernah mengalami koma? Berapa lama itu Mbak Nina koma? Setahun Ustaz. Subhanallah. Itu waktu yang cukup lama ketika seorang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai koma selama 1 tahun diakibatkan kecelakaan. Lalu apa yang Mbak Nina lihat pada saat Mbak Nina koma? Apakah ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada para pemirsa? Ya rasanya seperti ada dua dunia Ustaz. Ada keindahan, ada rasa puas, kayak ada yang gayam. Yang satu lagi ada orang disiksa dengan tombak. Itu yang saya takutin. Masya Allah. Ini adalah satu hal yang menarik, karena pada saat Mbak Nina mengalami proses koma, dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya menjadi satu nikmat. Bahkan ketika diperlihatkan bagaimana isi neraka dengan berbagai macam azab yang ada di dalamnya, maka ini memberikan efek jerah sehingga Mbak Nina bisa bertobat, meninggalkan semua masa kelam di masa lalunya,
meninggalkan kemaksiatan yang pernah lu dilakukan, baik itu perampokan, berjudi, kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak baik, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Ini suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan ada pada diri Mbak Nina. Apakah Allah masih mau memaafkan saya? Subhanallah, Mbak Nina tidak boleh buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Bila engkau bertobat datang kepadaku, maka aku akan terima taubatmu. Mudah-mudahan Mbak Nina selalu berada di dalam cahaya petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Menangislah Mbak Nina. Tidak perlu ada yang ditahan. Karena Rasulullah katakan, siapa orang yang menangis di dunia karena mengingat dosa dan kemaksiatannya, maka nanti dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tersenyum bahagia. Dan siapa orang yang meneteskan air mata karena takut dosanya karena Allah, maka niscaya Allah akan hapuskan kesalahan dan dosanya. Di dalam proses taubatnya Mbak Nina, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nih, buat hari ini kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa lagi ya, karena kita punya target. Jadi ternyata pernah mengalami koma selama 1 tahun dan pernah melihat gambaran antara surga dan neraka. Setelah itu langsung aja kita panggil Mbak Nina ngajak sini ya, biar sekaligus dijelaskan nih maksud dan tujuan dari shock therapy kita hari ini. Boleh dipanggil Ustaz? Ya. Sini Mbak Nina ya. Ini Masya Allah nih, sekarang kita lagi masuk di tahap yang berikutnya, dan ini sudah ada di lingkaran. Ini proses namanya shock therapy. Shock therapy, di mana shock therapy ini salah satu menggambarkan gambaran dari siksaan dari Allah nih. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengingatkan bagaimana api dunia yang begitu panas, terlebih lagi nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Mbak Nina masih terus melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kejahatan-kejahatan yang dulu pernah Mbak Nina lakukan, nanti akan mendapatkan azab. Tapi kalau Mbak Nina justru malah bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, meninggalkan kemaksiatan dosa yang pernah dilakukan, insya Allah gambaran taman-taman yang indah dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya itu menjadi bagian buat Mbak Nina dan buat orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Kalau gitu langsung aja kita mulai prosesnya Ustadz. Ya. Boleh langsung meminta ininya buat nyalain apinya Ustadz. Ustaz, tolong panas Ustaz. Ustaz, tolong. Panas banget ya Allah. Ustaz. Jangan Nina, biar semuanya. Panas banget Ustaz. Panas Ustaz. Tolong Pak Ustaz, panas. Panas Pak Ustaz.